Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang selalu ramai, terdapat sebuah kisah yang menyelimuti malam-malam gelap dengan nuansa mencekam. Sebuah cerita yang beredar di kalangan masyarakat, mengisahkan tentang pesugihan yang melibatkan tumbal seorang karyawan. Kisah ini bukan sekadar mitos atau urban legend belaka. Ia menyentuh sisi kelam kehidupan yang kadang terabaikan oleh kesibukan sehari-hari. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang selalu ramai, terdapat sebuah kisah yang menyelimuti malam-malam gelap dengan nuansa mencekam. Sebuah cerita yang beredar di kalangan masyarakat, mengisahkan tentang pesugihan yang melibatkan tumbal seorang karyawan. Kisah ini bukan sekadar mitos atau urban legend belaka. Ia menyentuh sisi kelam kehidupan yang kadang terabaikan oleh kesibukan sehari-hari. Seorang karyawan bernama Arif, yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Surabaya, adalah sosok yang tampak biasa. Ia menjalani rutinitasnya dengan tekun, berangkat pagi dan pulang larut malam, berusaha memenuhi kebutuhan hidup yang kian meningkat. Namun, di balik wajahnya yang tenang, Arif menyimpan kegelisahan yang tak kunjung reda. Ia merasa terjebak dalam lingkaran pekerjaan yang monoton dan gaji yang tidak sebanding dengan pengorbanan waktu dan tenaganya. Dalam benaknya, muncul keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan, tanpa harus melewati proses yang panjang. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Arif mendengar bisikan dari teman sekantornya, Dimas. Dimas adalah sosok yang terkenal dengan gaya hidup glamornya, selalu mengenakan barang-barang branded dan kerap mengadakan pesta. Arif penasaran dan bertanya tentang rahasia di balik kesuksesan Dimas. Dengan senyum misterius, Dimas mengungkapkan bahwa ia terlibat dalam praktik pesugihan. Awalnya, Arif skeptis, menganggap itu semua hanya omong kosong. Namun, saat melihat kemewahan yang dimiliki Dimas, rasa ingin tahunya semakin mendalam. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Arif mendengar bisikan dari teman sekantornya, Dimas. Dimas adalah sosok yang terkenal dengan gaya hidup glamornya, selalu mengenakan barang-barang branded dan kerap mengadakan pesta. Arif penasaran dan bertanya tentang rahasia di balik kesuksesan Dimas. Dengan senyum misterius, Dimas mengungkapkan bahwa ia terlibat dalam praktik pesugihan. Awalnya, Arif skeptis, menganggap itu semua hanya omong kosong. Namun, saat melihat kemewahan yang dimiliki Dimas, rasa ingin tahunya semakin mendalam. Dimas pun menjelaskan lebih lanjut tentang pesugihan yang ia jalani. Ia berbicara tentang ritual-ritual yang harus dilakukan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mengorbankan sesuatu yang berharga, bahkan bisa jadi nyawa. Arif merasa merinding mendengar penjelasan itu, tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang terus mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Dalam pikirannya, ia mulai membayangkan hidup yang lebih baik, bebas dari beban finansial. Setelah beberapa hari bertanya-tanya, Arif akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Dimas. Dalam kegelapan malam, ia pergi ke tempat yang direkomendasikan Dimas, sebuah lokasi terpencil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang dukun yang dikenal memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan melalui pesugihan. Dukun itu terlihat tua, dengan tatapan tajam yang seakan bisa menembus jiwa. Setelah mendengarkan niat Arif, dukun itu hanya tersenyum sinis dan berkata, kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Setelah beberapa hari bertanya-tanya, Arif akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Dimas. Dalam kegelapan malam, ia pergi ke tempat yang direkomendasikan Dimas, sebuah lokasi terpencil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang dukun yang dikenal memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan melalui pesugihan. Dukun itu terlihat tua, dengan tatapan tajam yang seakan bisa menembus jiwa. Setelah mendengarkan niat Arif, dukun itu hanya tersenyum sinis dan berkata, kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Arif merasa berdebar-debar saat mendengar peringatan itu. Namun, ambisi dan keinginannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik mengalahkan rasa takutnya. Dukun itu lalu menjelaskan ritual yang harus dilakukan.
Ia harus membawa tumbal, seseorang yang akan menjadi pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Arif terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Arif merasa berdebar-debar saat mendengar peringatan itu. Namun, ambisi dan keinginannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik mengalahkan rasa takutnya. Dukun itu lalu menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Ia harus membawa tumbal, seseorang yang akan menjadi pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Arif terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah berpikir panjang, Arif memutuskan untuk memilih seseorang yang paling dekat dengannya sebagai tumbal. Pilihannya jatuh pada Rina, rekan kerjanya yang baik hati dan selalu membantu. Rina adalah sosok yang tidak pernah meminta imbalan atas kebaikannya, selalu siap sedia membantu siapapun yang membutuhkan. Arif merasa bersalah, tetapi dalam pikirannya, ia meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan menuju kesuksesan. Malam ritual pun tiba. Arif dan dukun berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Suasana mencekam mengelilingi mereka, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang bergetar. Rina, yang tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya mengikuti Arif dengan penuh rasa percaya. Saat ritual dimulai, Arif merasakan ketegangan yang luar biasa. Dukun itu mulai melafalkan mantra-mantra yang tidak dimengerti Arif, sementara Rina berdiri di sampingnya, tampak bingung. Malam ritual pun tiba. Arif dan dukun berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Suasana mencekam mengelilingi mereka, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang bergetar. Rina, yang tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya mengikuti Arif dengan penuh rasa percaya. Saat ritual dimulai, Arif merasakan ketegangan yang luar biasa. Dukun itu mulai melafalkan mantra-mantra yang tidak dimengerti Arif, sementara Rina berdiri di sampingnya, tampak bingung. Saat tiba di puncak ritual, Arif merasa dunia seakan berputar. Dalam sekejap, Rina terjatuh dan tidak